Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas bab nun, sukun, dan tanwin. Yang pada kesempatan lalu sebetulnya akan kita bahas, tapi qadarullah ada kendala. Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk antum, ini sekali lagi saya sampaikan, kalau ingin mengambil sanad jazariyah, saya persilakan untuk setoran. Harinya adalah Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Untuk nanti kalau syarah kita selesai, maka untuk kesempatan setorannya juga selesai. Artinya selesainya syarah kitab ini juga menandai selesainya hafalan. Ya, kalau antum sudah hafal mau langsung sekali setoran, saya persilakan. Baik, sebelumnya kita baca dulu bersama. Silakan dinyalakan audionya. Bab tanwin wa nun sakinah. Tafadhalu iqra'u. Bab hukm tanwini wa nun sakinah. Silakan mulai. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghaman wa qalbun ikhfa. idharun idghaman wa qalbun ikhfa wa 'inda harfil halqi adhim wad daghim la bi ghunnatin lazim adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kalimatin ka dunya anwanu qalbu 'inda ghunnatin kadza yakhfa lada bi hurufi ukhra. Ini bab yang sangat mudah ya. Barangkali untuk pemahaman bab ini tentunya kita semuanya sudah pasti lewat ya. Hanya saja menyesuaikan pemahaman matan di sini kita sesuaikan urutannya dan pembagiannya sesuai yang dituliskan di matan ini. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa, dan hukum tanwin dan nun itu ada, yulfa itu yujad. Idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Da idhar idgham qalb ya, qalbun ya, ini iqlab kalau dalam bahasa yang lainnya. Ikhfa yaitu ikhfa. Fa inda harfil halqi, maka ketika bertemu huruf halqi, huruf tenggorokan, al-zhir, bacalah dengan idhar. Wad-daghim fil lami war-ra. Jadi di sini harus berhenti ya. Untuk memahami kata ini, fa inda harfil halqi adhir. Di sini berhenti. Wad-daghim fil lami war-ra. Dan idghamkan atau masukkan pada huruf lam dan ra. La bi ghunnatin lazim. Tanpa dengan gunnah lazim seharusnya. Ya, seharusnya tidak disertakan gunnah. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu, dan idghamkan, masukkan dengan gunnah pada kata ketika bertemu dengan huruf yuminu, yaitu ya, wawu, mim, nun. Bila di kalimatin
kecuali pada satu kata, kadunya, seperti dunia, anwanu. Anwanu, ini dalam nuskah yang lainnya, naskah yang lainnya ada sonwanu, ada anwanu. Kalau anwanu maksudnya adalah berilah contoh yang lain. Artinya contohnya ada selain dunia, ada dunia, ada sinwan, ada kinwan. Wal qalbu indal ba bi gunnah. Dan qalb atau iqlab ketika bertemu ba dengan gunnah maksudnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba maka dibaca gunnah. Kadal ikhfa, begitu pula ikhfa lada baqil hurufi. Bertemu lada bertemu baqil huruf, sisa huruf ukhida yang diambil, yaitu sisa huruf yang diambil dari selain idhar, selain idgham, selain iqlab. Sisanya adalah ikhfa. Baik, untuk bab ini saya kira tidak kita lamakan di sini karena ini babnya mudah. Kita tinggal sesuaikan urutannya sesuai dengan ada di kitab ini aja. Biasanya kita mempelajari tajwid bab ini, bab nun sukun dan tanwin. Nah, di sini dibalik, bab tanwin dan nun sukun. Artinya sama aja. Hukmu tanwin. Nun as-sakinah. Hukum tanwin dan nun yang sukun. Ya, tanwin itu ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhamma. Nah, kemudian sukun itu diharokati dengan ra'sul ain, ya, kepala ain. Nah, ini adalah tanwin, yang ini adalah nun sukun. Ya. Apa persamaannya? Kenapa nun dan nun tanwin dan juga sukun ini disatukan babnya? Ya, karena memiliki keterkaitan. Ya, perbedaannya pertama, tanwin itu dari segi bentuknya adalah harokat. Ya. Tanwin adalah harokat. Jadi harokat itu gerakan pengucapannya. Sedangkan nun itu hurufnya. Artinya dia sumber ucapannya. Itu nun. Jadi ini harokat, ini adapun nun adalah huruf. Nah, kenapa disatukan babnya? Berarti ada persamaannya. Persamaannya letaknya pada sauti, ya, pada suara. Jadi ketika kita membunyikan tanwin dan nun sukun, maka bunyinya akan menghasilkan bunyi yang sama. Contohnya, Ali, mun, dengan alimun. Nah, kenapa disamakan hukumnya? Karena cara membunyikannya sama, yaitu mengakhirinya dengan nun. Alimun, alimun. Nah, mari kita kupas apa itu tanwin. Tanwin diambil dari kata nawwana yunawwinu tanwinan, yang artinya adalah membaca nun. Jadi tanwin itu sendiri artinya membaca nun. Jadi nawwana, saya membaca nun. Nawantu, saya membaca nun. Jadi huruf yang lain atau huruf yang lain tapi dibaca nun. Nah, contohnya di sini, mim tapi diakhiri dengan nun. Diakhiri dengan nun. Nawantul mima. Saya membaca nun mim. Jadi mim dibaca nun gitu. Itulah tanwin. Jadi tanwin itu sendiri diambil dari nun atau cabang harokatnya.
maka memiliki hukum yang sama dikarenakan memiliki bunyi yang sama. Jadi alasan untuk alasan dalam hukum tajwid ya, itu kebanyakan dari bunyinya, ya, dari bunyi. Jadi kalau bunyinya sama maka dihukumi sama. Nah ini apa itu tanwin, apa itu nun. Dan nun tentunya kita sudah tahu salah satu huruf hijaiyah dari huruf-huruf yang ada. Nah, sebagaimana pembagian di sini, hukum tanwin dan nun ada 4. Yang pertama adalah idharun, idghamun, wa qalbun, ikhfa. Nah, pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab atau qalb, kemudian ikhfa. Nah, sebutan qalb dengan iqlab itu mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah qalb ya, secara arti. Secara arti penyebutan yang tepat adalah qalb. Ya. Qalb artinya membalik. Adapun iqlab ya, jadi dalam kata qalaba yaqlubu atau aqlaba yuqlibu iqlaban itu kata yang paling tepat adalah yang memakai sulasi seperti ini. Akan tapi penyesuaian dengan kata-kata yang lainnya ya, maka disebut iqlab, tapi tidak masalah, intinya sama, hanya sebutan nama saja. Nah, idhar sebagaimana lugawinya secara bahasa artinya jelas. Artinya adalah kita membaca jelas tanwin atau nun ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Hurufnya apa saja? Fa'inda harfil halqi, yaitu bertemu huruf halqi, hamzah, ha, ain, ha, wain, kha. Nah, di sini saya urutkan sesuai dengan posisi halqinya. Tenggorokan paling bawah hamzah ha, ain ha, wain, kha. Contohnya min aniyah. Ini bertemu hamzah. Bertemu ha, min ha. Bertemu ain, min ainin. Bertemu ha. Wan hal. Bertemu wain, min ghairi. Bertemu kha, min khairi. Ini kenapa dibaca idhar? Nah, alasannya adalah dikarenakan huruf nun masalahnya adalah mulut, di ujung mulut, di ujung lidah. Sedangkan huruf 3 ini, hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, berada di tenggorokan. Maka posisinya sangat jauh sehingga dibaca jelas, diidharkan. Jadi huruf itu semakin dekat dengan nun, maka semakin masuk. Tapi semakin jauh berarti semakin tidak masuk. Ya. Karena jauhnya, maka dibaca jelas. Nah, inilah alasan kenapa huruf 6 ini aja dibaca idhar. Kemudian yang kedua, ini contoh sudah ya. Kemudian idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan tanwin atau nun ke huruf berikutnya. Di sini ada 2 macam. Ada bila guna. Kita urutkan sesuai dengan yang ada di matan ini. Bila guna dan bigunna. Ya, yang bila guna adalah fil lami warra. La bigunnatin lazim. Ketika bertemu huruf la, ra, maka tanpa guna. Ya, contohnya man lam. Man lam dibaca malam. Artinya memasukkan huruf nun. Huruf nun ini dimasukkan ke huruf berikutnya. Menjadi malam. Kalau tidak dimasukkan, maka menjadi man lam. Man lam. Kalau diidghamkan dan memakai guna, maka malam. Nah, di sini sudah diperjelas dengan idgham, akan tetapi tanpa guna. Jadi masuk saja mal
Kemudian tanpa ditahan, malam. Ketemu min rabbihim dibaca mir rabbihim. Tanpa ditahan lama, mir rabbihim. Baik. Ini bila guna. La bi gunnatin lazim. Kemudian wa adghiman bi gunnatin fi yu'minu. Masukkan ketika bertemu dengan ya wawu nun mim, mim nun. Ini apabila ada tanwin bertemu tanwin atau nun sukun bertemu dengan ya nun mim wawu, maka kita masukkan dengan guna. May yu'minu. May yu'minu. Saya beri contoh satu aja. Bertemu wawu, mim wa bertemu mim, min ma dibaca mimma. Masing-masing semuanya dibaca dengan gunnah, ditahan 2 harokat. Nah, ditahan 2 harokat. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya yaitu iqlab. Ya, iqlab sesuai artinya adalah membalikkan, ya, membalikkan atau mengganti. Yang dimaksud mengganti apa? Menggantikan tanwin atau nun dibunyikan dengan bunyi yang lainnya, ya. Artinya huruf nun dan tanwin ini tidak dibaca nun yang aslinya, akan tetapi dibaca, diperdengarkan dengan suara yang lainnya. Kita contohkan di sini bertemu huruf ba, fa'inda harfil ba'i. Nah, hurufnya ada 1, yaitu bertemu huruf ba. Contohnya mim ba'di. Contohnya mim ba'di. Nah, di sini apa yang kita bunyikan? Huruf nun ini kita baca dengan bunyi huruf yang lainnya. Kira-kira apa? Nunnya diganti. Artinya ketika kita membunyikannya menjadi huruf yang lainnya. Min, kalau dibaca huruf aslinya min ba'di. Nah, karena kita membunyikannya mim ba'di, berarti nun ini berubah menjadi huruf mim. Nah, itulah maka lidzalika summiya iqlab, ya. Dinamakan iqlab. Karena menggantikan huruf nun dengan mim. Kenapa mim? Mim ini adalah huruf yang tengah-tengah antara nun dan ba. Artinya untuk mengantarkan nun ini menjadi dekat dengan ba, maka harus berbunyi huruf mim. Nun itu tidak dekat dengan ba, akan tetapi kedekatannya nanggung, makanya harus digantikan untuk menggantikan posisi nun menjadi mim agar bisa sampai ke ba, mim ba'di. Nah, ini adalah iqlab. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa sesuai artinya, ikhfa yukhfi ikhfa'an, artinya menyembunyikan, menyamarkan, tidak menampakkan. Maksudnya adalah tidak menampakkan nun atau tanwin ketika bertemu huruf-huruf yang lainnya. Selain huruf hamzah, ain, ha, wain, kha, selain lam, ra, selain yuminu, selain ba. Ya. Hurufnya ada 15. Hurufnya 15. Ya, kalau dalam kitab Tuhfatul Atfal, Tibsum Masil Rahman Tafus Ditanya Sif datana kam jada syakhsun qad sama tuntayiban jidfi tuqandu dhalim. Dalam kitab Tuhfatul Atfal disebutkan dimulai dari shad, dal, sa dan seterusnya sampai yang terakhir disebutkan di situ huruf ta. Ini ikhfa, kita contohkan nun
nanti bertemu, misalnya bertemu huruf ta, ata, ata. Nah ini mari kita amati apa yang dimaksud dengan ikhfa itu, yaitu membaca nun tidak jelas seperti idhar dan juga tidak dimasukkan seperti idgham. Artinya antara idhar dan idgham. Jadi nun, ketika membaca nunnya, bunyi nunnya kita samarkan. Nunnya bukan nun yang jelas. Contohnya, kalau dibaca jelas begini, anta, anta, ya, anta. Nah, ini nunnya dibaca sangat jelas. Kalau seperti itu maka hukumnya idhar. Kalau dibaca idgham juga tidak, karena sangat dekat, tidak mungkin bisa dimasukkan. Apa namanya? Kalau dimasukkan menjadi nunnya hilang, atta, menjadi atta. Jadi ikhfa itu antara idhar dan idgham, tidak dibaca jelas, juga tidak dimasukkan. Maka antara keduanya menjadilah samar-samar, anta, dan huruf-huruf yang lainnya. Dan di sini disebutkan ada apa namanya, marotibnya, ada tingkatannya. Tingkatan itu bisa antum lihat di apa namanya yang saya share di pekan lalu ya. Ada idhar itu memiliki tiga apa namanya tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah yang paling jelas. Yang paling jelas itu dimulai dari hamzah ha. Tingkatan yang kedua adalah yang menengah, yaitu ketika bertemu ain dan ha. Tingkatan ketiga yaitu bertemu wain dan kha. Artinya tingkat kejelasan huruf nunnya itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan posisi kedekatannya dengan huruf nun. Antum semuanya bisa melihat di syarah yang saya share kemarin. Ada al-ula, ada as-tsani, ada as-tsalis di situ. Bisa antum lihat. Kemudian ini saya tambahkan ya, idgham sesuai di syarah. Ini ada 2 idgham ya. Ini ada 2 macam. Yang pertama ada idgham kamil. Idgham kamil. Yang kedua idgham naqis. Apa itu kamil? Kamil yaitu ketika masuk yang sempurna, tidak menyisakan suara nun. Nah, di sini saya contohkan ya. Ketika saya mulai dari naqis dulu karena contohnya ada di sini. May yu'minu ini idgham naqis ya, seperti ini naqis. Kenapa? Karena ketika kita membaca man di sini masih ada tidak apa namanya, tidak sempurna dalam mengucapkan idghamnya. Jadi masuknya tidak masuk secara total. May yu'minu. Ya. Kalau bertemu, jadi kapan disebut naqis? Ketika bertemu 2 huruf, yaitu bertemu huruf ya 1, kedua bertemu huruf waw. Idgham kamil itu kapan? Yaitu ketika bertemu huruf mim, huruf nun. Ya, tentunya ketika huruf lam dan ro juga kamil. Contoh ya. Min, kelihatan ya? Kelihatan ya? Contoh idgham kamil. Man bertemu dengan mim. Man mana.
turun di sini. Man kalau dibaca jelas man mana. Kalau dibaca kamil mam mana, sehingga nun ini tidak tersisa sama sekali. Mam mana. Karena masuknya sangat sempurna, maka disebut idgham kamil. Karena tidak menyisakan suara nun sama sekali. Nah, adapun may yu'minu masih ada bunyi mendengungnya. Jadi masih berbunyi may, ada suara hidung. Maka itu disebut yang ini ketemu ya wawu nakis, ketemu mim nun dibaca idgham kamil. Kemudian juga ikhfa, ini kalau ikhlam tidak ada pembagian. Sedangkan ikhfa ada 3 pembagian, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling atas, yaitu ketika bertemu 3 huruf, yaitu to, dal, dan ta. To, dal, ta. Karena 3 huruf ini sangat dekat sekali dengan huruf nun, atau sangat dekat suaranya dengan tanwin. Maka ini ikhfa yang paling tingkatannya paling atas. Yang kedua adalah yang paling jauh. Nah, ini kita sebutkan yang paling jauh dulu. Yang kedua yang paling jauh yaitu huruf lidah yang paling belakang, yaitu huruf qaf, dan kedua huruf kaf. Qaf, kaf. Min qablu man kana. Min qablu man kana. Sehingga hampir-hampir mendekati ikhfa, seperti ikhfa. Kalau yang pertama tadi hampir mendekati idhar, ya, hampir mendekati idgham. Kemudian yang qaf kaf ini hampir mendekati ikhfa. Kemudian yang terakhir yaitu yang menengah. Menengah artinya tidak mendekat dengan idgham, juga tidak mendekat dengan idhar, yaitu yang mutawasid, yang menengah. Huruf apa aja? Huruf selain 5 yang saya sebutkan tadi. Selain to, dal, ta, selain qaf, kaf. Baik, dari sekalian, ini ada pengecualian yang ada di sini, yaitu ketika nun sukun bertemu huruf ya nun mim wawu atau ya wawu mim nun dalam satu kata. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Contohnya adalah dunya. Jadi dunya. Nah, mari kita perhatikan. Untuk ini perlu diperhatikan karena kita harus tahu apa alasan kenapa kok dalam satu kata kemudian tidak boleh dibaca dengan hukum seperti yang lain-lain. Nah, rahasianya di sini. Dunya, ketika kita masukkan seperti hukum ini, maka akan berbunyi kata selain dunya. Artinya menjadi kata-kata yang tidak dipahami atau kata-kata yang tidak ada asal-usulnya dalam bahasa Arab. Duya. Duya. Dunia menjadi duya. Ketika diucapkan duya, maka maknanya sudah bukan dunia lagi. Kemudian misalnya lagi sinwan. Sinwanin. Kita baca siwan. Kalau dibaca siwan, ya, dibaca dengan hukum yang lainnya, maka akan ada iltibasul makna, ya, ada kesamaran maknanya. Kemudian juga misalnya kinwan, kinwan dibaca kiwan. Nah, itu malah apa itu artinya? Nggak ada. Nah, ini itulah alasan kenapa nun sukun bertemu huruf-huruf gunnah dalam satu kata maka tidak diidghamkan. Nah, seperti ini disebut dengan idhar mutlak. Jadi walaupun masuknya di idgham, tapi karena dibaca idhar, maka masuknya ke idhar.
Kenapa disebut idhar mutlak? Karena dia tidak masuk pada idhar yang ada di bab ini. Karena idhar itu ada idhar dalam bab nun sukun, ada juga idhar yang ada di idhar syafawi yang ada di bab mim. Karena tidak pada keduanya, maka di sini disebut idhar mutlak. Baik, coba sekarang fokus pada matannya sambil melihat penjelasan saya. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa ada berapa? 4. Idharun, idghamun, wa qalbun, ikhfa. Fa inda harfil halqi, ketika bertemu huruf halqi ini adhhir dibaca idhar. Wad daghim, ini berarti ini sudah masuk ke bab idgham. Wad daghim fil lami war ra. Masukkan ketika bertemu la dan ra, la bi gunnatin, tanpa guna. La bi gunnatin lazim, tanpa guna. Harus tanpa guna, seperti itu. Wa adghiman bi gunnatin. Sekarang bab idgham bi gunnah. Wa adghiman bi gunnatin. Masukkan dengan idgham fi yuminu pada kata ya nun mim wawu, pada huruf ya nun mim wawu. Illa bikil matin, kecuali kalau ada dalam satu kata seperti dunia tadi. Dunia anwanu. Anwanu ini maksudnya berikan contoh yang lainnya. Contoh lain adalah sinwanun, ginwanun. Kemudian wal qalbu indal ba bi gunnatin. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu ba maka dibaca guna. Ya, jadi membaca mimnya dibaca mendengung. Kadal ikhfa lada baqil huruf. Begitu pula ikhfa, yaitu apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan baqil huruf, sisa huruf yang lainnya. Selain yang ada di idhar, idgham, dan iqlab. Ada 15. Lada baqil hurufi ukhida. Baik, intaha sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu, nanti di akhir sesi silahkan ditanyakan. Kita langsung lanjut ke bab berikutnya. Semoga semuanya on ya. Silakan dibaca bersama bab berikutnya. Silakan dinyalakan audionya. Bab al-maddu wal qasr. Fadlu wahid isnan salasa. Al-maddu lazim wa wajibun ada وجائز وهو كقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول مد وواجب إن جاء قبل الهمزة متصلا إن جمع بالكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مستلا. Baik. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Wal maddu lazimun. Dan mad itu ada mad lazim, wajibun ada mad wajib, ata datang, wajaizun dan jaiz. Jadi ada lazim, wajib, jaiz. Jadi ini secara hukum dibagi menjadi 3. Lazim, wajib, dan jaiz. Wa huwa wa qasrun sabata. Dan dia dibaca qasr sabata. Jadi jaiz itu bisa dibaca qasr juga. Sabata telah ditetapkan, telah tetap maksudnya tetap karena ditetapkan oleh para ulama. Falazimun, maka lazim itu inja ba'da harfi mad, ketika datang setelah huruf mad. Sakinu, itu sukun. Halaini, pada 2 keadaan. Wabituli yuman, dan dibaca
panjang, dan dibaca tul, yumaddu. Dan jadi tul dan yumad itu artinya sama, tapi maksudnya begini. Para ulama itu membagi panjang itu menjadi 3 macam. Yang pertama, sebetulnya 5, tapi disingkat jadi 3 saja. Ya, 5 itu apa? Yang pertama adalah tul. Kemudian kita mulai dari qasar dulu ya. Qasar, fuwaikul qasar, kemudian tawassut, fuwaikut tawassut, dan tul. Ya. Saya ulangi, pembagian para ulama dalam mat itu ada 5. Yang pertama adalah qasar, fuwaikul qasar, tawassut, fuwaikut tawassut, tul. Ini nanti saya tuliskan. Tapi yang dimaksud di sini wabitul yumad itu adalah dan dibaca tul. Jadi tingkatan yang terakhir. Tingkatan yang terakhir. Dibaca tul yumad itu. Maksudnya adalah dibaca panjang dengan tul. Tul itu 6 harokat. Wajibun inja qabla hamzati, dan wajib itu datang sebelum hamzah. Muttasilan in jumi'a bikul mati, bersambung ketika dikumpulkan dalam satu kata. Wajaizun idza ata munfasila, dan jaiz itu ketika datang terpisah. Au arada sukunu waqfan musjala, atau arada sukun itu bertambah sukun. Arada itu bisa artinya bertambah, bisa artinya yang lebih mudah dipahami adalah tidak asli. Jadi ada sukun yang tidak asli, waqfan, diwakafkan, musjala, yang tertulis, atau kalau musjala itu dalam apa namanya nazam, maknanya seperti itu. Maknanya seperti kata kadzalik. Baik. Mat dan qasr. Tentunya mat terbagi menjadi beberapa dan sebutannya banyak sekali. Di sini hanya diringkas dalam satu bab yang kecil. Ya. Tentunya kita mengenal namanya mat wajib muttasil, jaiz munfasil, kemudian ada mat silah sughra, mat silah kubra, ada mat arid disukun, ya. Ada mat tamkin, ada mat badal, mat iwad, dan lain-lain. Tapi ala kulli hal di sini menyebutkan hukumnya. Jadi secara hukum dibagi menjadi 3. Bagi menjadi 3. Al-mad wal qasr. Ada 3 macam. Lazim, wajib, jaiz. Ya, lazim secara arti ya itu sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Lazim itu yang selalu, yang harus, tidak boleh tidak. Itu lazim. Berarti lazim itu seperti takbir, ya.
Jadi seperti ini. Kalau dalam kehidupan nyata, dalam waqi'iyah hayah ya, itu lazim itu seperti takdir kita misalnya dapat musibah. Nah, itu mau tidak mau harus kena. Nah, adapun wajib itu seperti perintah sholat ya, misalnya seperti perintah sholat, seperti makan, itu adalah sesuatu yang bisa kita tinggalkan sebetulnya. Maksudnya kita bisa meninggalkannya, tapi meninggalkannya adalah dosa. Itu wajib. Nah, sedangkan jaiz ini tentunya boleh antara memanjangkan atau memendekkan. Artinya sesuatu yang kita bisa memilihnya, bisa memilih. Ya, seperti makanan, kita boleh makan apel, boleh juga makan salak, boleh juga makan jeruk. Jadi ini kalau ini seperti mendapatkan musibah, mau tidak mau harus kena. Gitu. Wajib ini seperti kita melakukan suatu kewajiban yang pastinya ada alasannya. Kalau kita tidak melakukan kewajiban ini pun sebetulnya bisa. Ya. Misalnya sholat, kita bisa saja tidak sholat. Gitu. 4 wajib itu 4 harokat, bisa saja kita mengucapkannya 2 harokat. Nah, adapun jaiz itu ada kebolehan baca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, lazim lazim kaidahnya apabila ada sukun setelah mat. Nah, sukun setelah mat atau tasydid setelah mat. Sukun atau tasydid setelah adanya huruf mat. Ya. Contohnya, sebelum masuk ke contoh, kita masuk ke pembagiannya dulu. Ini secara singkat aja. Saya bagi menjadi ada 2. Yang pertama adalah kilmi, ada harfi. Kilmi satu kata dalam kalimat. Harfi berada pada huruf-huruf. Huruf-huruf itu artinya bukan kosakata yang bukan kosakata baik itu kata kerja maupun kata benda. Itu harfi. Ilmi juga terbagi menjadi 2, yaitu mukhaffaf, mustaqbal. Harfi juga sama, ada mukhaffaf, ada mustaqbal. Nah, apa itu kilmi mukhaffaf? Yaitu ketika ada satu kata ada sukun sebelumnya huruf mat, tapi tidak diidghamkan. Contohnya al-ana. Jadi sukun di sini dibaca jelas, l-nya, lamnya mati itu dibaca jelas, al-ana. Sedangkan mustaqbal contohnya az-zakaroini. Az-zakaroini. Nah, ketika kita membaca dal di sini masuk. Bukan al-zakaroini, tapi az-zakaroini. Ini mustaqbal. Kemudian harfi. Contohnya adalah alif lam yang mukhaffaf ya, alif lam ro. Ini kita bicara lamnya. Kemudian contoh mustaqbal alif lam mim. Ini kita bicara lamnya. Harfi yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal surat dalam Al-Qur'an. Ya, kita baca alif lam rim, alif lam ro, alif lam mim ro, alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, toha dan seterusnya. Itu masuk harfi. Nah,
Di sini ada harfi mukhaffaf, yaitu kita membaca panjang 6 harokat, tapi setelah panjang itu mukhaffaf, takhfif, tidak dibaca idgham ke huruf berikutnya. Contohnya, lam yang ada di pada alif lam ro. Jadi lam di sini hukumnya idhar. Hukumnya idhar karena dibaca takhfif, tidak diidghamkan. Alif bukan alif lam ro, tapi lam ro. Kemudian ini contohnya juga lam. Jadi ini saya berikan contoh yang sama-sama lamnya, akan tapi yang lam di sini namanya harfi mukhaffaf, yang di sini namanya mustaqol. Kenapa mustaqol? Karena diidghamkan ke huruf berikutnya. Nah, yang masuk dalam harfi-harfi ini hurufnya apa saja? Hurufnya adalah yang ada di, perlu saya share. Nah, sanaqussu asalukum. Yang masuk dalam harfi itu sin, nun, qaf. Sanaqussu asalukum, asalakum atau kam asal nakos. Nah, ini huruf-huruf yang masuk harfi, baik itu harfi mukhaffaf atau mustaqal, itu tergantung apakah dia diidghamkan atau tidak. Ya, jadi sama-sama lamnya, tapi kalau diidghamkan berarti mustaqal, tidak diidghamkan mukhaffaf. Ini sekarang saya berikan pertanyaan, silakan dijawab dengan lisan ya. Silakan diaktifkan untuk menguji ini. Ini mukhaffaf atau mustaqal? Silakan dinyalakan. Seperti ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Baik. Cara menghukuminya begini. Satu per huruf ya. Kaf. Ini harfi mukhaffaf atau mustaqal? Kafnya. Mukhaffaf, Ustaz. Mukhaffaf. Mukhaffaf karena dibaca tidak masuk ke huruf ha. Ha, ya. Nah, sekarang ini ain, shad. Harfi mustaqal. Ain, shad. Harfi mustaqal. Karena ada Masuk. فيه إدغام. Diidghamkan. فيه Diidghamkan. إدغام. Nah, Diidghamkan. baik. Ain itu cara bacanya begini ya. Ain, shad. Nah, sekarang pertanyaannya, nun mati bertemu shad, itu hukum bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa. Berarti bukan idgham. Oh. Jadi ain ini, ain ke shad itu bukan idgham. Jadi yang ditasydid ke huruf berikutnya itulah yang mustaqal. Sedangkan yang tidak, walaupun diikhfakan seperti ini, dia tetap saja namanya mukhaffaf. Shad karena tidak disambung dengan kata berikutnya berarti mukhaffaf. Bisa jelas ya? Semua. Nah, sekarang gini lagi. Itu Ain, sin, qaf. Jadi gini ya. Menghukuminya setiap hurufnya itu ada hukumnya. Misalnya gini, alif itu ada hukum sendiri, lam ada hukum sendiri, ro ada hukum sendiri. Jadi bukan alif lam ro itu bacaan apa? Itu pertanyaan yang keliru. Harusnya pertanyaan adalah alif itu bacaan apa,
lam bacaan apa, ro bacaan apa. Gitu. Jadi setiap hurufnya memiliki hukum. Baik, ain hukum bacaan apa, sin bacaan apa, qaf bacaan apa. Coba kita lihat ain sin. Ini mukhaffaf atau mustaqal? Mukhafaf. Mukhaffaf. Ya, ain seperti yang tadi persis. Sin qaf. Mustaqil. Mukhaffaf atau mustaqal? Mukhafaf. Ustaz. Mukhafaf. Ya, perselisihan para ulama. Ya. Gini ya, itu seperti tadi. Sin, cara bacanya sin, terakhirnya. Gini. Kemudian ketemu qaf. Non bertemu qaf itu ikhfa. Maka dia bukan mustaqal. Bukan mustaqal. Mukhaffaf. Adek. Baik, jadi ketika kita baca misalnya kaf ha ya ain shad, kaf itu punya bacaan sendiri, kaf harfi mu khafaf. Ha punya bacaan tersendiri. Harfi bukan mukhafaf, bukan mustaqal. Kalau yang dua harokat itu masuknya namanya harfi tabi'i. Nah, yang dua harokat awal-awal surat hayyun tahur, ha ya to ha ro. Ini maksudnya bukan mat kata hayyun tahur. Nah, ini maksudnya namanya mat harfi tabi'i. Atau bisa dibalik mat tabi'i harfi. Jadi kita baca hanya dua harokat. Ha, kemudian yasin, ya, kemudian to-nya toha, kemudian ha sendiri ha, toha, kaf ha, ro, alif lam ro, dan lain-lain. Kalau ini bukan masuk ke mat lazim ya, bukan masuk ke mat lazim. Baik, ini mat lazim ya, kurang lebih seperti itu. Dikatakan mukhafaf dan mustaqal itu berdasarkan apakah masuk atau ditasdid atau enggak. Masuk dan ditasdid itu sama ya. Kalau di tasdid berarti namanya mustaqal. Baik itu kilmi maupun harfi. Baik intaha bab lazim. Nah, kenapa disebut lazim? Karena untuk masuk membaca huruf setelah mat ini harus dengan panjang. Kita tidak mungkin memendekkannya. Misalnya al-haqqah. Ini walaupun tanda ini saya hapuskan ya, untuk masuk ke tasdid ini dengan sempurna, maka harus memanjangkannya, harus ada kayak semacam ancang-ancang. Nah, itu. Sebelum masuk ini harus naik dulu. Jadi sebelum turun ini harus naik dulu karena ada gundukannya. Ya, seolah-olah seperti itu. Harus naik dulu kemudian baru turun. Kita nggak mungkin memendekkan begini, al-haqqah, al-haqqah. Karena harus ada alif ini harus terbaca. Maka haq mau nggak mau kita harus panjang. Itulah kenapa namanya lazim, ya, suatu yang harus. Kalau kita pendekkan berarti bukan panjang lagi namanya. Kayak gini, intaha bab lazim. Kita masuk ke mat wajib. Apa itu mat wajib? Sesuai artinya, wajib itu sudah bahasa Indonesia. Artinya sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan koridornya. Ya, yaitu ketika ada huruf hamzah setelah huruf mat. Hamzun ba'da mat. Mat itu ada 3. Kita tahu ya, ada alif, kemudian ada wawu, ada ya. Hamzun, ini hamzun ba'da mat. Hamzun ba'da mat. Contoh, sa'a. Sa'a.
Contoh lagi su'a, si A. Nah, ini sudah pas nih. Sa'a su'a si A. Atau nuhi ha'a. Itu bukan hamzah ya. Ini contoh mat wajibnya. Bikilmatin dalam satu kata. Di catatannya harus satu kata. Artinya bukan sa punya arti sendiri, A punya arti sendiri, tapi sa A ini satu paket kata yang punya arti. Kalau dipotong menjadi tidak ada artinya. Nah, ini mat wajib. Yang mengikuti hukum mat wajib adalah mat silah kubro atau mat silah tawilah. Bihi imanukum. Contoh yang ini. Bihi imanukum. Jadi yang hukumnya wajib, walaupun namanya mat silah, dia bisa disebut juga mat wajib. Jadi wajib secara hukumnya. Kemudian wajah izun madun wa qasrun. Jadi mat itu bisa dibaca madun wa qasrun. Infusil. Nah. Wajah izun wa huwa wa qasrun. Wa huwa maksudnya dibaca mat seperti judulnya. Wa qasrun sabata. Dibaca mat atau qasr sama ada. Mat itu artinya boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Nah, pendek itu hanya kalau disebut pendek, qasr itu hanya dua harokat. Adapun mat itu ada pembagiannya. Mat itu ada namanya tawassut, ada namanya tul. Tawassut itu 4 harokat, tul itu 6 harokat, qasr itu 2 harokat. Artinya kita membaca mat jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang masuk di sini tentunya mat munfasil. Jadi sebutan yang benar bukan mat jaiz munfasil, tapi mat munfasil. Nah, sebutan yang tepat ya, bukan yang benar, berarti yang lainnya salah. Sebutan yang tepat yaitu mat munfasil. Di sini namanya mat muttasil. Seperti ini namanya mat muttasil, hukumnya wajib. Contoh ma anzala. Baik. Alasannya apa? Karena infusil, munfasilan. Karena terpisah. Terpisah artinya ma punya arti sendiri, unzila atau anzala punya arti sendiri. Jadi ketika dua-duanya ini dipotong, berhenti ma saja, itu sudah tidak masalah. Karena ma punya arti sendiri, anzala punya arti sendiri. Kalau saat tadi, nggak boleh kita berhenti sa. Begini nggak boleh. Kalau ma, itu terpaksa kita harus berhenti karena nafas terpotong, itu tidak masalah. Ma. Karena apa? Ini punya arti sendiri, punya arti sendiri. Yang masuk ke hukum di sini adalah, ini saya sebutkan aja ya, nggak usah saya tulis, adalah mat arid li sukun, mat arid li sukun, dan juga mat silah sugro. Maaf. Yang di sini tadi bukan mat silah kubro ya. Mat wajib cuma satu. Yang di sini, yang contoh yang di sini tadi saya tuliskan di sini tadi harusnya ada di sini. Silah kubro. Bihi imanukum. Oke, saya ralat tadi contoh yang saya sebutkan di sini harusnya ada di sini. Bihi imanukum. Nah, ini mat silah
kubro atau mad silah tawilah. Masuknya ke hukum jaiz. Dan yang masuk hukum jaiz juga adalah au arada sukunu waqfan musjala, yaitu sukun arid atau disebut mad arid lisukun. Contohnya tak lamun dalam kondisi waqfan. Baik, sekarang kita fokus ke matan. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun. Kata ata itu kata pelengkap. Kata pelengkap ya. Lazimun wa wajibun ata wa jaizun. Jadi pembagiannya ada lazim, wajib, dan jaiz secara hukum. Wa huwa wa qasrun. Nah ini wa huwa dan jaiz itu bisa dibaca huwa mat sendiri atau qasrun dibaca qasr. Mat itu bisa tawasud, bisa tul. Artinya ini bisa ma anzala, ma anzala, ma anzala. Atau yang terakhir di sini ta'lamun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Din dua harapan saja. Boleh seperti itu, boleh 4 harokat. Rabbil alamin, rahim, yaumiddin, dan panjang. Baca 6 harokat. Yaumiddin. Seperti itu. Bahwa qasrun sabata. Masuk ke definisinya. Falazimun in jaa ba'da harfi mad. Ini harfi mad sakinu. Jadi ada huruf sukun setelah huruf mad. Ini sudah saya contohkan tadi. Al-ana. Ini ada huruf mad di sini karena ini sebetulnya begini. Yang ini hamzah, yang ini alif. Boleh dihilangkan ini kalau sudah ada tanda harokatnya ini. Al-ana. Coba kita perhatikan. Inja'a ba'da mad sakinu. Jadi setelah huruf mad ada sakin. Halaini, 2 keadaan. Nah, 2 keadaan ini maksudnya apa? Dalam kondisi waqaf maupun wasol. Nah, ini perlu ditandai ya. Dalam kondisi waqaf maupun wasol, dia wajib dibaca 6 harokat. Halaini, wabituli cuma, dan dipanjangkan hanya dengan tul. Hanya dengan panjang yang paling panjang ya. Sebutan tul tadi adalah 6 harokat. Seperti yang saya jelaskan di sini. Cara memahaminya ini, inja'a sakinun ba'da harfi maddin fi halaini wa huwa al-waqfu wal waslu wa yumaddu bituli. Jadi cara memahami wa bituli yumad bisa dibalik ya. Wa yumaddu bitul, dan dipanjangkan dengan tul. Bukan tawasud, bukan fuaikut tawasud. Wa bituli yumad. Sakinu halaini. Artinya begini ya. Dalam keadaan waqaf atau wasol. Contoh. Ketika kita baca al-haqqah waqaf, maka dia tetap 6 harokat. Kalau kita baca itu disambung, al-haqqatu mal-haqqah, maka juga harus 6 harokat. Berbeda dengan di sini. Misalnya ini, ma anzala. Ini ketika waqaf,
2 harokat. Harus 2, nggak boleh panjang. Kalau ini sebaliknya, kalau ini disambung, maka harus pendek, harus 2 harokat saja. Ta'lamuna, misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki, nggak boleh Ar-Rahmanir Rahim Maliki, seperti nggak boleh. Berbeda dengan ini, waqfan wa waslan. Jadi waqaf dan wasal harus dibaca 6 harokat. Baik, kembali lagi ke matanya. Sakinu halaini waqaf ataupun wasal. Wabituli yuman. Wawajibun inja'a hamzah, inja'a qabla hamzati nih. Inja'a qabla hamzati muttasilan in jumi'a. Jadi muttasil bersambung berkumpul dalam satu kata. Ada hamzah setelah huruf mat. Hamzah setelah huruf mat, hamzah setelah huruf mat. Muttasilan in jumi'a bi kalimati. Dalam satu kata terkumpul. Baik. Itu wajib, selesai. Kemudian wajaizun idza ata munfasila. Jaiz itu ketika datang tidak satu kata seperti ini, tapi munfasil, terpisah. Ma punya arti sendiri, anzala punya arti sendiri, bihi punya arti sendiri, imanukum punya arti sendiri. Ya, ta'lamun kalau disambungkan dengan kata berikutnya, ta'lamun punya arti sendiri, kata berikutnya punya arti sendiri. Idza ata munfasila. Dan yang satu hukum dengan ini juga au arada sukun waqfan, atau ketika ada sukun yang tidak asli. Bisa lihat nun di sini. Nun di sini kalau kita wakofkan maka akan menjadi sukun. Apakah sukunnya ini harokatnya sebetulnya begitu? Harokatnya sebetulnya fathah, ta'lamuna. Tapi ketika kita wakof maka menjadi sukun. Maka itu dinamakan sukun yang arid, ya, sukun yang tidak asli. Seperti ini, maka masuknya ke bab jaiz secara hukum. Jadi kita boleh menyebut bihi imanukum mat silah itu juga mat jaiz. Kemudian mat arid disukun itu juga mat jaiz, ya, secara hukum. Hukmiyah. Baik, intaha bab ini. Berhubung waktunya tinggal 3 menit lagi, maka saya buka pertanyaan aja. Silakan bagi yang ingin bertanya, tafadhol. Ana tanya Ustaz. Baik. Jaiz itu kan qasar, tawasud, wa tul. Ya. Ana pernah mendapat maklumat mad jaiz munfasil itu boleh 2, 4 atau 5. Bukan 6. Tapi sedangkan mat aridnya 2, 4 sama 6. Ya. 5. Nah, jadi sebetulnya rincinya itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tapi belum saya tulis, ya. Para ulama membagi mat itu menjadi, jadi secara harokatnya, berapa harokatnya itu ada 5 macam. Yang pertama adalah qasr. Kedua, fuwaikul qasr. Berarti fuwaikul qasr itu 3 harokat. Kemudian tawasud itu 4 harokat. Kemudian fuwaikul tawasud itu 5
5 harokat, kemudian namanya tul atau disebut isba itu 6 harokat. Nah, kita membaca mad jaiz itu boleh 5 ini. Boleh 5 ini. Tapi kalau kita menyebutkan 5 yang rinci seperti ini, ya, kita menjadi susah cara memisahkan antara mana yang qasr, mana yang fuwaikul qasr. Karena perbedaannya sangat sedikit. Perbedaan sangat sedikit. Misalnya ma dengan ma ini cara membatasinya, batasannya itu sangat susah untuk dibedakan. Nah, maka dikerucutkan menjadi 3 sebutannya. Sebutannya menjadi 3, yaitu qasr, tawasud, dan tul. Artinya sebetulnya nggak masalah kita baca 5 harokat, itu tidak masalah juga. 6 harokat juga tidak masalah. Karena sebutan dari apa namanya? Ini tinggal riwayat yang kita ambil itu riwayat apa dulu. Nah, gitu. Riwayat yang kita ambil riwayat apa? Kalau kita mengambil riwayat yang madhabnya mad jaiz itu dibaca wajib 6, maka kita wajib 6. Akan tapi kalau di apa namanya? Hafaz, di hafaz itu banyak riwayat yang menyebutkan fuwaikul tawasud. Ya, fuwaikul tawasud 5. Akan tapi 6 harokat itu juga ada turuknya. Yang paling masyhur kalau bacaan hafaz ya, yang paling masyhur ya, ini dibaca tawasud atau fuwaikul tawasud. Dibaca 6 juga boleh. Nah, kalau kita nanti baca riwayat yang lainnya, misalnya Imam Hamzah. Imam Hamzah dengan dua rawinya baca mat jaiz seperti ini, sebutannya sudah bukan jaiz lagi. Ya, namanya mat munfasil. Kalau disebutkan jaiz itu karena kita baca hafaz saja. Beliau dalam istilah beliau nggak ada namanya jaiz. Ya, yang beliau baca seperti ini harus 6 harokat. Wa ma anzala. Misalnya lagi Imam Warsh. Imam Warsh membaca mat munfasil seperti ini harus 6 harokat. Harus 6 harokat. Artinya jaiz itu adalah sesuatu yang bisa dibaca tidak mati dalam satu apa namanya hukum bacaan, ya. Harus 2 atau harus 4, harus berapa itu enggak. Tapi jaiz itu sifatnya lentur karena para ulama memperselisihkannya, gitu ya. Bahkan kalau dalam Tuhfatul Atfal, kalau kita perhatikan dalam kitab Tuhfatul Atfal itu disebutkan mat badal. Mat badal itu seperti amana, itu masuk ke jaiz. Amana. Jadi begini ya, tulisannya amana. Beliau masukkan hamzah seperti ini, namanya mad jaiz. Ya. Kenapa mad jaiz? Karena ada ulama lain yang membolehkan hamzah ini dibaca 4 harokat ataupun 6 harokat. Misalnya Imam Warsh An-Nafi. Misalnya bacaan Imam Warsh An-Nafi. Di sini boleh dibaca alladzina amanu, boleh 4 harokat. Alladzina amanu atau alladzina amanu. Oleh karena itulah disebut mad jaiz. Seperti ini termasuk yang di bab Tuhfatul Atfal, di kitab Tuhfatul Atfal masuk bab
jais. Baik, begitu Ustaz Som. Jazakumullah khair. Ustaz, mau tanya Ustaz. Baik, fadhol, Ustazah. Kalau yang mad iwad itu masuknya kemana? Mat Mad iwad. iwan. Iya. Jadi pembagian di sini sudah mat far'i. Ini tiga-tiganya ini mat far'i. Sedangkan mat iwad itu mat asli, termasuk mat asli. Jadi pembagian mat di sini yang far'i, sudah. Kalau asli itu masuknya mat tabi'i. Kalau di sini namanya mat far'i. Jadi kalau dikerucutkan lagi, mat itu jadi dua. Yang pertama asli, yang membawai asli itu mat apa aja? Mat iwad, mat tamkin, hayun tohur ini, mat harfi, tabi'i, itu masuk ke sini. Nah, sedangkan yang kedua, saya ulangi, mat asli. Yang membawai mat asli adalah mat iwad tadi, kemudian mat badal kalau dalam riwayat Hafiz masuknya ke mat itu, mat asli, karena dibaca dua harokat aja. Tapi kalau bicara tentang qiraat, amanah itu bisa mat jais. Ada mat tamkin. Kemudian yang kedua yaitu mat far'i. Mat far'i itu tiga ini. Semua selain yang dibaca dua harokat masuknya far'i. Semua yang disebabkan hamzah atau sukun itu adalah mat far'i. Hamzah contohnya, ini ada hamzah di sini, ada hamzah di sini, ada hamzah di sini, ada hamzah. Atau sukun. Sukun itu seperti ini. Karena kita bacanya ini sukun. Contoh yang disukun lagi, ini. Sedangkan matobi ini dia berdiri sendiri tanpa ada sebab hamzah ataupun sukun. Dibaca dua harokat aja. Berarti pembacaannya mad iwad itu dua harokat, Ustaz? Iya. Bisa lebih? Nggak boleh. Tapi kalau di ujung ayat itu biasanya kan kayak Ya. mendekati mad arid. Ya, kita baca mat iwad tuh biasanya aliman hakimah. Harus ini. Nggak boleh mengikuti nada yang disukai kemudian jadi panjang. Biasanya panjangnya di kata terakhir atau sebelum terakhir. Contoh begini. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Itunya atau kata sebelumnya yang dipanjangkan. Ghafurur rahima. Seperti itu. Itu semuanya tidak dibenarkan. Atau kalau kita baca satu harokat saja juga keliru. Nanti kita langsung berpindah, misalnya Ghafurur rahima. Ini langsung berhenti seperti itu. Ini tidak benar. Jadi harus dua harokat, Ustaz. Oh gitu. Nah, Ustaz. Paham tuh. Iwal. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Satu lagi Ustaz. Ya, betul. Tadi yakhfa itu ya. Yakhfa itu kan biasanya juga ada yang terbagi tiga gitu. Ada yakhfa akrab, yakhfa abad, terus satunya apa gitu ya. Ya. Itu berarti enggak, ini kan beberapa kan mempelajari tajwidnya itu banyak versi gitu loh. Ada yang bilang begitu maksudnya, ada yang bilang ikhfa itu terbagi tiga. Ya. Guru saya maksudnya gitu. Ya. Seperti kata tadi nun bertemu dengan ta gitu ya. Itu
lebih mendekati ke idhar gitu. Itu maksudnya bener apa enggak apa gimana? Jadi itu enggak ada Putus. lebih mendekati ke idhar. Baik. Sudah jelas Ustaz, pertanyaannya? Belum. Tadi ada yang terputus. Afwan. Oh iya. Iya, maksudnya ikhfa itu apa semuanya itu hukumnya dihukumi sama, dalam arti semuanya memang cara bacanya itu sama gitu, atau memang dibagi-bagi dalam apa namanya ya, pembacaannya dalam dengungnya. Cara membacanya pun berbeda-beda sesuai dengan huruf apa. Begini, secara ini kan membicarakan cara pengucapan ikhfa-nya, cara mengucapkan samar-samar dalam nunnya itu bagaimana sih? Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalau bertemu dengan to dal ta, karena ini sangat dekat sekali dengan nun, maka cara pengucapannya didekatkan begitu. Apa namanya? Lidahnya, ujung lidahnya didekatkan hampir mendekati makhrajnya. Jadi hampir bertemu makhraj. Misalnya begini, anta. Kalau kita perjelas gini, kita tempelkan langsung anta, maka itu keliru. Karena ini martabah yang ula, ikhfa. Ikhfa itu tentunya tidak, kalau kita baca an ditempelkan seperti itu, maka dia pasti idhar. Kalau diikhfakan tapi didekatkan. Jadi lidahnya dekat sekali dengan posisi apa namanya? dengan gigi, ya, didekatkan dengan gigi. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh begini. Ta. Itu maksudnya. Bertemu to. Mil toirin. Jadi lidah ini sudah hampir menempel ke gigi. Misalnya ada midunihi. Jangan sampai jauh. Midu. Nah, harus dekat. Itu maksudnya, tingkatannya seperti itu. Kemudian tingkatan yang jauh itu. Nun kan pengucapannya ada di ujung lidah di sini. Sedangkan qaf dan kaf itu berada di paling belakang. Maka pengucapannya apa namanya? Yang atas ini yang lidahnya diangkat seperti tertutup nanti ya. Min qabli minka, bukan milka gitu. Jadi tidak sama antara mengucapkan, bukan semuanya ng ya. Tidak semua ikhfa itu kita ucapkan dengan mematikan huruf n dan g. Sama. Min toirin, min dunihi, mata ata, kemudian min qabli, tidak sama. Dan bahkan kalau kita nanti baca secara talaki dengan para masyayikh itu, ketika nun bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka nunnya dibaca tebal. Contohnya min qabli. Jadi bertemu sod, dot, to, do, qaf. Di ikhfa ketika mau bertemu huruf ini, maka nunnya dibaca tebal. Min qabli, bukan min, suaranya tebal. Ketemu to misalnya taliqu. Jadi dekat. Sebetulnya pembagian di sini hanya dari segi bagaimana cara mengucapkan ikhfa-nya itu
lidahnya didekatkan atau dijauhkan atau menengah, itu aja. Itu aja. Bisa dipahami ya, Ustaz? Nah, Ustaz. Nah, paham tuh, Ustaz. Sebagai saya tambahkan, misalnya begini, ketemu huruf fa, misalnya kalau bertemu huruf fa itu tidak boleh didekatkan terlalu dekat sampai menempel. Misalnya wa'afiku, nggak boleh begini, sudah menempel gini nggak boleh, wa'afiku harus menengah, artinya dia karena martabah mutawassithah, tengah-tengah, nggak boleh terlalu dekatkan, bahkan sampai menempel misalnya jadi menempel begini, fi harus dekatkan aja, alamiah aja, tapi didekatkan, dan juga tidak boleh dijauhkan karena dia mutawassithah tadi, maka tidak boleh dijauhkan. Misalnya begini, ini kan jauh antara bibir dengan gigi ini, fi. Nah, ini tidak ditunaikan sesuai dengan sifatnya. Harus begitu. Jadi huruf nun itu huruf yang dawatul ahkam, ya, huruf dawatul ahkam itu huruf-huruf yang memiliki hukum. Ada huruf lam, ada huruf nun, ada huruf ra, ya, ada huruf alif, wawu, ya. Setiap ilmu tajwid pasti kita akan membahas tentang nun, mim, kemudian lam, ra. Jadi huruf yang ada di ujung lidah ini, dan juga alif, wawu, ya. Setiap pembahasan itu akan panjang ketika mengenai huruf-huruf tadi. Kalau sudah? Kelas, Ustaz. Kelas. Pada kesempatan lalunya lagi ada pertanyaan. Itu gimana jawabannya itu? Menurut saya sih begitu, Ustaz. Mana nih pertanyaannya? Masih ingat? Ini penting ya. Mana kemarin? Jawabannya kemarin ada yang japri, tapi jawabannya benar tapi tidak japri. Ya, ini sudah, ini yang ditulis ini sudah Alfi. Qalu wahum tidak diidghamkan, kenapa? Karena ya sukun yang pertama adalah huruf mat, maka tidak boleh diidghamkan. Begitupun contoh yang kedua, huruf wawu pertama adalah huruf mat, maka tidak boleh diidghamkan karena huruf mat harus dipanjangkan. Kalau diidghamkan otomatis jadi pendek. Ini sebetulnya setengah benar, tapi belum benar. Ada setengahnya yang benar. Jadi qalu wahum, lu wawu yang pertama, ini saya kasih jawabannya sekarang ya. Kemarin Ustazah Aisyah jawabnya benar. Coba diulangi Ustazah. Ya, di sini saya mau menekankan satu hal biar ini jelas. Karena ini akan berkaitan dengan yang lainnya. Qalu wahum. Kenapa ini tidak dimasukkan? Karena jawabannya adalah karena wawu pertama itu keluarnya makhrajnya dari jauh. Wawu yang kedua itu makhrajnya dari syafatain.
dari jauh. Man. Ini syafatain. Karena dua ini berbeda, maka tidak dimasukkan. Kalau sama persis, makhrajnya sama, maka dimasukkan. Seperti idrib bi asoka. Kenapa? Ba pertama dimasukkan, ba kedua karena satu makhraj. Sedangkan wawu dan wawu di sini, wawu pertama dan kedua di sini bukan satu makhraj. Nah, itu alasannya. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Jawabannya ada benarnya. Benarnya ininya. Tapi di sininya nggak disebutkan. Jawabnya di sini disebutkan huruf mad, kayak jauh, benar. Tapi syafatannya tidak disebutkan. Jadi ini alasannya karena alasan makhrajnya. Kan kita membahas nih, selain itu kalau ada dua yang semisal, dua yang sama makhrajnya, sama sifatnya, persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan ini ada bedanya. Perbedaannya letaknya di wawu yang pertama jauh, kedua syafatain. Kenapa jauh? Karena sukun sebelumnya dhamma. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan. Semoga pekan depan selesai. Kalau nggak selesai ya kita tuntaskan. Intinya yang penting selesai aja ya. Mau lama atau bentar, yang penting tuntas. Dan semoga Allah SWT berikan kita kepahaman dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Barakallahu fikum jami'an. Aku lakum syukran katsiran. Terima kasih kehadirannya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Kita dimudahkan Allah SWT untuk memahami dan mengamalkan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran jazakallah. wabarakatuh.